Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah peningkatan potensi diri. Potensi diri bisa ditingkatkan melalui menjaga kesadaran diri terus-menerus, meningkatkan kapasitas kemampuan kita, dan memilih pilihan-pilihan dengan cerdas. Saat ini, kita akan meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita atau kapasitas kepemimpinan kita. Kemampuan kepemimpinan sebenarnya adalah kemampuan mengembangkan sesama kita, kemampuan mengembangkan orang lain, dan kemampuan memimpin orang. Kita akan belajar bagaimana konsep memimpin yang sebenarnya bisa kita terapkan bagi kehidupan kita pribadi, memimpin di keluarga, memimpin di perusahaan atau korporasi, memimpin di lembaga-lembaga nirlaba, komunitas, baik komunitas hobi, komunitas spiritual, komunitas sosial. Prinsip kepemimpinan pada dasarnya adalah ingin mengembangkan sesama kita. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam menambah kapasitas kita di dalam memimpin atau mengembangkan orang lain adalah pahamilah orang lain, temukan orang-orang lain itu dengan mengajukan pertanyaan dan dengan mendengarkan. Mengapa penting konsep ini? Komunikasi adalah unsur utama dalam kepemimpinan atau pengembangan sesama. Selama bertahun-tahun, saya memiliki ilusi, memiliki halusinasi bahwa kalau saya memimpin orang lain, saya mempengaruhi orang lain harus mengerti tentang saya. Saya akan mendeliverkan visi saya, keinginan saya, dan orang lain harus mengerti saya, mengenal saya, dan saya tidak terlalu peduli pada orang lain. Hal ini tentunya adalah salah besar. Di dalam konteks kepemimpinan yang sebenarnya adalah kita seharusnya menggali dari sesama kita. Kita bertanya agar membuka pintu dan kita terhubung dengan orang lain. Pertanyaan yang kita ajukan menempatkan nilai pada orang lain dan memberi kita perspektif baru. Jadi sebelum kita mencoba membuat semua hal menjadi benar sesuai dengan harapan kita, kita harus melihat dulu segala hal dengan benar. Melihat segala hal dengan benar itu kita perlu menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan setelah itu mendengar jawaban tersebut. Setelah kita mengajukan pertanyaan, kita harus mendengar. Pertanyaan akan memulai percakapan. Tetapi mendengarkan akan mendorong kesinambungan dari percakapan itu. Mendengarkan orang lain akan menunjukkan bahwa kita ingin memahami seseorang sebelum kita ingin mereka memahami kita. Lalu yang selanjutnya, kita perlu menjalin hubungan baik dengan orang lain sebelum meminta mereka berubah. Jadi sesungguhnya konteks kepemimpinan sejati adalah tentang perubahan. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita ingin mengundang orang-orang kita, sebenarnya adalah kepemimpinan itu mengubah orang-orang kita, mengubah fokus,
energi, keterampilan mereka, kadang-kadang mengubah arah hidup mereka demi tim untuk mencapai visi dari tim. Bagaimana cara membuat orang lain bisa mempercayai kita untuk membuat begitu banyak perubahan? Kepercayaan harus dibangun di atas hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik dimulai dengan koneksi yang baik. Nah, jika kita tipe orang yang suka berorientasi pada tugas, mungkin kita harus berusaha untuk menjalin koneksi. Tapi bila kita orangnya supel, membangun hubungan mungkin kayaknya udah berlangsung alami, tetapi kita juga harus berubah menjadi pribadi yang melakukan tindakan nyata untuk mentransformasi atau mengubah sesama kita. Jadi salah satu kunci sukses ya untuk kita membantu tim kita berubah sesuai dengan ekspektasi kita, kita lakukan 6 hal berikut. Yang pertama, buat mereka tahu bahwa kita menghargai mereka. Sebenarnya hadiah terbesar yang diberikan pemimpin, baik di keluarga, di perusahaan, di komunitas, di masyarakat maupun di kepemerintahan, adalah ketika kita menghargai anggota tim kita. Pemimpin percaya kepada anggota tim mereka. Mereka merasa dihargai. Bila saya sebagai pemimpin tidak menghargai Anda misalnya, saya akan mencoba memanipulasi Anda demi kepentingan saya daripada berinvestasi pada saya. Itu beda. Jadi dalam menetapkan harapan agar terjadi perubahan secara jelas, kita perlu mengkomunikasikan seberapa besar kita menghargai mereka. Menghargai mereka secara individual, bukan hanya sebagai anggota tim. Dan ini berarti kita harus cukup peduli pada mereka untuk mengkonfrontasi mereka. Ketika kita begitu menghargai mereka, sehingga tidak bisa membiarkan mereka stagnan. Begitu mereka tahu bahwa ekspektasi kita terhadap mereka terlahir dari besarnya penghargaan kita kepada mereka, siapkan satu lingkungan yang mendukung. Yang selanjutnya, kenalilah nilai yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Nilai adalah fondasi kepercayaan. Bila kita semakin yakin pada diri kita sendiri, maka meningkat pula komitmen mereka. Jadi bila kita semakin yakin pada diri sendiri, maka meningkat pula komitmen kita untuk membantu diri sendiri. Nah, bila orang-orang di tim kita tidak percaya pada diri mereka sendiri, sebagai pemimpin kita perlu mencoba membantu mereka menemukan kepercayaan diri. Kita perlu memotivasi mereka atau mengungkapkan kata-kata positif yang mengapresiasi mereka. Apakah kita perlu mengajari mereka dan membantu mereka mengumpulkan kemenangan? Ya, bisa. Tetapi apakah dengan mereka percaya pada diri mereka sendiri itu akan berhasil? Enggak selalu memang. Tetapi nilai diri mereka sendiri kalau naik, maka perform mereka juga akan meningkat. Yang selanjutnya, beritahu mereka bahwa perkembangan itu tanggung jawab mereka. Sebagai pemimpin, kita ingin orang-orang berkembang. Dan kita ingin mereka memahami ekspektasi itu di awal. Bila mereka tahu bahwa kita meminta mereka bertanggung jawab atas perkembangan diri mereka, maka peluang diri mereka berkembang akan meningkat. Salah satu kesalahan terbesar yang dibuat pemimpin adalah membagi ekspektasi tetapi kemudian tidak membuat orang-orangnya bertanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi itu. Selanjutnya, tunjukkan bahwa perubahan itu penting.
kita tidak mungkin menjadi lebih baik tanpa membuat perubahan. Tidak ada orang yang stagnan yang sekaligus naik ke tingkatan atau ke level yang berikutnya. Bersedia untuk berubah adalah salah satu harga yang harus dibayar untuk berkembang. Pemimpin yang unggul akan membantu orang lain menyadari dan menerima harga itu. Kita tidak bisa membuat perubahan untuk mereka, tetapi kita bisa menunjukkan apa yang perlu dirubah dan membantu serta mendorong mereka berubah. Lalu selanjutnya, jaga hubungan tetap konstan. Terkait ekspektasi, pemimpin gak bisa berpikir, oke, tentukan ekspektasi itu lalu kerja. Enggak. Orang-orang jarang membawa diri mereka maju atau mengoreksi diri mereka ketika keluar dari jalur. Mereka ingin dimampukan. Namun seringkali yang mereka paling butuhkan adalah akuntabilitas. Menjaga hubungan kita tetap konstan dan perlahan akan mendorong mereka maju. Itu membutuhkan dorongan dan akuntabilitas yang konsisten. Lalu selanjutnya tanyakan, maukah Anda menolong saya, membantu saya? Ketika kita bertanya pada orang lain apakah mereka mau menolong Anda untuk membantu mereka, Anda bisa mengukur tingkat partisipasi dan komitmen mereka. Dengan membuat mereka menyatakan cara-cara mereka ingin berkembang dan berubah, kita mendapat persetujuan mereka. Bila mereka tidak konsisten, kita bisa membuat mereka bertanggung jawab atas pertanyaan mereka. Jadi itulah tips untuk kita mampu mengembangkan, mengubah orang lain, memimpin orang lain. Salam meningkatkan kapasitas kepemimpinan kita, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.